Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ervianti SPD, nomor induk mahasiswa 2190024950019. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Fisika, Angkatan Pertama Kementerian Agama di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan UKIN, Uji Kinerja Praktek Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali hari ini ya. Suasananya memang agak beda, kita tidak di dalam kelas untuk hari ini karena kita akan melaksanakan Praktikum. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Hibeko, silakan dipimpin berdoa. Marilah kita memulai materi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga doa kita membuat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita lancar ya. Dan semoga ilmu yang akan kalian dapatkan bermanfaat. Saya cek kehadirannya dulu ya. Nadia, Zaidah, Zelsa, Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan ketiga kita setelah PTS ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang buku pelajaran. Oke, nah itu tadi review kita sedikit. Sebelum kita ke materi hukum Archimedes, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat-ingat kembali tentang gimana sih mengukur massa jenis itu kalau bendanya nggak beraturan. Masih ingat ya biasa ya, massa per volume. Kalau bendanya nggak beraturan, kalau nyari massa gimana? Nah, apa volumenya? Dimasukin ke dalam. Gimana tahu volume benda? Itu zat yang jadi meluapkan Ya, misalnya kalau awalnya 50 dicemplungin batu jadi 70, berarti berapa volume batu? 20. Motivasi ya dalam kajian kita kali ini, dalam pertemuan kita kali ini, saya mengambil Quran surat Al-Jasiyah ayat 12. Nah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan benarnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ini ada sebuah kapal ya. Ya. Kapal ini besar kan? Besar. Dapat dari apa? Dia bisa ngapung ya? Bisa. Kan bisa jalan di atas permukaan ya? Ya. Ada juga yang kayak gini nih. Wow. Iya. Kalau yang besarnya ini penumpang ya buat jalan. Yang kedua buat bandara pesawat tempur. Coba pertanyaannya. Kenapa sih benda-benda ini nggak tenggelam? Padahal kalau kita, saya jarum ya, jarum pentul atau jarum jahit gitu kan kecil ya ukurannya ringan. Pasti ketika jatuh kecemplung dalam air. Iya. Tapi ini terbuat dari baja, bawa sah, bahkan beribu-ribu
beton gitu ya, bahkan bisa buat bandara ini. Tapi dia tidak tenggelam. Nah, pernah nggak bertanya-tanya kayak gitu? Iya. Kira-kira apa ya? Mungkin kan ada rongga di dalam. Oh, mungkin karena Ada udara. Ya, boleh lah. Atau ada yang lain? Volume bendanya, volume kapal itu besar. Iya. Ada luas penampang katanya. Kenapa ya? Ya, kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, itulah yang akan kalian selidiki pada kegiatan belajar kali ini ya. Nah, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis apa ini? Yang pertama apa? Peserta didik dapat menganalisis gerakan hubungan daya angkat dan cair dengan volume benda yang tercelup melalui eksperimen dan diskusi dengan tepat. Nah, kalian yang pertama ini yang harus kalian lakukan adalah menganalisisnya. Nanti gaya angkat zat cair dengan volume benda yang tercelup nanti seperti apa ya, gitu ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua apa nak? Peserta didik dapat menelaah rumus gaya angkat zat cair melalui analisis grafik hubungan gaya angkat zat cair dengan volume benda yang tercelup dengan benar. Yang akan saya amati nanti adalah penilaian afektif dan psikomotor. Kalau afektif apa saja nanti ada kejujuran, ya kalian praktikumnya manipulasi data apa enggak nanti kan saya Selanjutnya kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, dari apapun yang sudah saya bagikan, silakan lakukan kegiatannya. Silakan Mak. Oke, lakukan. Jadi ambil bahan-bahannya. Silakan. Ya, silakan ambil air, masing-masing kelompok ambil air ya. Ya, boleh ketua kelompoknya ambil air atau anggotanya. Ada berapa kegiatan yang akan kalian lakukan? Ada berapa, Nak? 2. Sekarang adalah merumuskan masalah kegiatannya. Bisa merumuskan masalah? Bisa. Nah, kegiatan yang pertama apa itu? Coba, ada yang bisa mendeskripsikan kegiatan yang pertama? Yang ini info kerja. Coba, kegiatan yang pertama itu apa? Nah, sebuah plastisin dimasukkan ke dalam gelas. Nanti kalian masukkan plastisin ya. Sudah diambil plastisinnya? Sudah, masing-masing kelompok sudah bawa ya. Nah, nanti plastisin tersebut diapain? Nanti dimasukkan ke dalam air. Terus nanti diapain plastisinnya? Kira-kira tenggelam mau ngapung apa gimana ya? Kemudian kedua, ya. Kira-kira dari kegiatan tersebut apa yang bisa kalian rumuskan masalahnya? Membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan. Apakah dari kegiatan tersebut akan begini? Nah, atau mungkin bagaimanakah? Bla 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 bla. Nah, buat kalimat pertanyaan bisa ya? Berikutnya ada kegiatan yang kedua. Apa kegiatannya? Iya, itu ada 2 gambar. Awalnya gambar yang pertama bagaimana? Iya, belum dicelupkan. Lalu yang kalian amati apanya? Iya, ketika di udara gimana? Kemudian? Sertifikat seperti apa gitu ya? Nanti yang jadi rumusan masalah dari kegiatan yang kedua apa? Berat benda berubah. Ya, ketika di udara atau di dalam zat. Kemudian itu kan kalian masukkan ya. Yang kedua itu info kerja kalian masukkan perlahan-lahan. Ya, misalnya awalnya mungkin dicelupin segini, seperempat bagian. Terus kalian ngamati apa itu? Silakan. Nah, konsep SMP ya. Kalau ada benda dicelupkan dalam air, airnya akan naik. Kira-kira kalau dicelupkan seperempat, nanti airnya akan naik sama dengan volume yang Nah, gimana cara pegang neraca pegang
dikasih coba kalau ditimbang di udara gimana kelompoknya? Ya coba Mbak lihat ditimbang nanti. Ini harus dengan berdiri biar posisinya itu gak sempurna. Terus harus dengan tegak seperti ini supaya kelihatan. Ukurnya jelas. Ya, berapa itu Mbak ketika ditimbang di udara? 0,6. Ya, 0,6 ya? Ya. Satu strip mewakili berapa? 0,05. 0,5. Coba yang kecil aja deh. Ini kalau dicemplungin kalau kolam kayak gini. Kalau lihat. Jangan kemasukan air ya. Tadi sudah dibentuk mangkok ya, jangan diisi air. Oke, silakan kalian amati. Tabelnya dicek nih sana ya. Kalau bentuk gumpalan nanti keadaan dalam air seperti apa? Kalau bentuknya mangkok seperti apa? Dan kalau bentuknya apa namanya? Kalau ada lubangnya nanti hasilnya. Ayo. Ini kita coba. Naik 165. Ayo coba sekarang. Benda itu 13 cm. Enggak. Silakan diskusikan ya. Kalian analisis datanya. Coba Archimedes sudah mau selesai ya. Nah, Archimedes sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok? Oh, tapi kelompok Charles belum ya? Ya nggak apa, ditunggu 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, ya. Charles kurang bentar ya. Nah, sudah. Karena kalian sudah melakukan kegiatan penyelidikan, sekarang saatnya menyajikan data. Dipresentasikan ya hasil kegiatannya ya. Hasil kegiatannya seperti apa? Hasil diskusinya seperti apa? Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Saya. Saya. Coba kelompoknya Archimedes. Kita bingung. Ya. Ada kelompok yang lain? Ada apa? Kita aja Archimedes yang ya. Tapi kelompok yang lain boleh menyangka kalau misalnya beda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes. mempresentasikan hasil kerja kita. Sebelum dipresentasikan coba pengen tahu dulu rumusan masalahnya apa. Oke. Rumusan masalah yang kegiatan 1, apakah plastisin akan tenggelam jika berbentuk gumpalan dan bagaimana jadinya jika plastisin berbentuk mangkok. Ya. Kelompok Archimedes membuat rumusan masalah seperti itu ya. Kalau pas gumpalan, kalau diturunkan seperti apa? Kemudian kalau dibentuk mangkok nanti seperti apa? Ternyata pertanyaannya seperti itu ya. Nah kemudian kalau yang kegiatan yang kedua, atau ada yang berbeda rumusan masalahnya? Kita Bu, kelompok Ya. Kalau Bosman gimana? Kalau kita apakah benda-benda
apakah bentuk benda mempengaruhi tenggelamnya suatu benda? Iya. Apa? Oh ya, tenggelam atau mengamuk berarti apakah bentuk benda mempengaruhi kondisi benda dalam sercair? Oke ya, nggak apa-apa, masalah seperti itu boleh. Plastisin akan tenggelam jika berbentuk kumparan karena tekanan yang diberikan kecil. Oh, kalau menurut Archimedes, plastisin itu akan tenggelam kalau bentuknya berupa Gumparan. Hipotesis dengan kegiatannya sesuai nggak? Sesuai. Kegiatan yang pertama cari saja ya. Iya. Atau harus dibantu temannya bikin data yang kedua. Ada sudah lagi nggak? Ya di sebelah sini nggak? Biar kelihatan nggak sebelah situ nggak kelihatan. Kelihatan ya tulisannya ya? Ya. Sama. Sama. Yang ke-1 sama. Kalau sudah selesai boleh dikembalikan Kak? Boleh di atau nanti aja sebagai aja setelah tapi awas ini ya awas tersenggol. Yang ini sudah berjam. Hah? Dipindah. Dikonsultasikan dulu nanti feedbacknya ya cukup ya. Ya apa-apa. Sesel-sesel kan. Sidangnya bisa buka Mbak? Enggak ada sidang. Nah itu data-data dari kelompoknya Archimedes. Coba analisis datanya gimana? Analisis dari kegiatan yang pertama, gumpalan plastisin itu tenggelam karena jenis plastisin lebih besar dari masih jenis air. Tenggelam. Carlos? Tenggelam. Pasti? Tenggelam. Dalton? Dalton gimana ketika gempa itu tenggelam? Pada saat seperempat bagian yang tercelup, Archimedes menemukan bahwa ketika dia seperempat bagian yang tercelup itu beratnya ketika dibaca di neraka adalah 0,4 kilo. Nah, di situ dia simpulkan daya angkatnya saat seperempat bagian itu adalah 0,15. Dari mana 0,15? Ayo, Archimedes dari mana 0,15? Dari 0,5. Oke, 0,15 itu adalah selisih dari sebenarnya di dasar teori sudah ada rumusnya, tapi kalian bisa dari hasil penyelidikan dan hasil Diskusi. ya FA-nya kita ganti karena gaya bisa kita ganti dengan Kali G. G-nya apa? Masa. Masa apa? Benda. Kayak angkat kok benda. Saya mau beri daya angkat tuh benda apa secair? Secair. Nah, ini adalah massa secair yang Dipindahkan. Kemudian volumenya volume secair yang dipindahkan ya. Bisa kita ganti dengan rumus M dibagi rho. Oke, coba dibacakan. Oke, dari grafik tadi Y sama dengan KX plus B, kemudian Y itu kan tadi daya angkatnya, kemudian K X nya menjadi volume zat cair plus B. Ini nilainya berapa? B nya 0 karena posisi awalnya kan Ya, sebelum dicelupin kan tidak ada perubahan volume yang lebih besar.
sama dengan gaya angkat per V. Kemudian gaya kan rumusnya massa dikalikan gravitasi. Ini volume kan massa per itu massa jenis air. Kemudian yang dicoret, jadi K sama dengan rho kali G. Bagaimana grafik hubungan gaya angkat dengan volume zat cair? Bagaimanakah cara menuliskan hubungan matematis gaya angkat dengan volume zat cair? Gaya angkat itu rumusnya Y sama dengan Kx plus G. Sedangkan yang nomor 6, gunakan persamaan grafik. Tentukan persamaan konstanta grafik dengan menggunakan persamaan FA sama dengan MJ dan EJ sama dengan M per Rho. Nah, FA itu kan gaya angkat. Gaya angkat tadi rumusnya ini. Dimasukkan kembali, FA sama dengan K, P plus B. P-nya itu yang X diganti P dari zat cair. Mencari konstanta K sama dengan FA per V karena B-nya itu 0, volume awal. Terus dimasukkan rumusnya FA sama dengan M kali G per V sama dengan M per Rho. M-nya dicoret menjadi K konstanta sama dengan Rho kali G. Oke, coba yang lainnya. Itu tadi grafiknya kan bentuknya linear kan? Iya. Mana sumbu Y adalah gaya angkat dan sumbu S adalah Volume. zat cair yang besar atau yang dipindahkan. Nah, dari situ FA-nya diganti M kali G. M-nya apa, Mbak? Massa zat cair. Massa zat cair yang Dipindahkan. dipindahkan. Kemudian volumenya M per Rho. M-nya sama, massa zat cair yang tadi. Iya. Jadi dari kelompok Archimedes konstantanya itu dirumuskan dengan Rho kali G. Ada yang beda? Sama. Sekarang persamaan lengkap gaya angkat berdasarkan analisis nomor 6. Nah tadi kan udah ketemu ini FA sama dengan konstanta kali V, B-nya dianggap 0. Terus dimasukkan ke dalam rumusnya ini. FA sama dengan konstantanya Rho kali G dikalikan volume, dan inilah rumus dari gaya angkat. Nah, ternyata kalian bisa menciptakan rumus sendiri ya. Iya. Kemudian ada diskusi berikutnya lagi. Berdasarkan persamaan nomor 7, faktor yang mempengaruhi gaya angkat zat cair itu massa jenis, gravitasi bumi, dan volume zat cair. Nah, sebenarnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya angkat itu ada Massa jenis, volume zat cair yang dipindahkan. Semakin banyak volume yang dipindahkan, tadi hasilnya gimana? Semakin Gaya besar. besar. Gitu ya. Jadi gaya angkat itu berkaitan dengan volume Volume yang air yang dipindahkan. Oke. Nah, ada diskusi lagi? Atau sudah selesai itu? Mereka mengapa kapal bisa mengapung? Nah, sekarang kita mengkaitkan. Coba kalau Archimedes mengkaitkannya seperti apa? Ini jadi gaya angkat itu sebanding dengan volume air yang dipindahkan. Kalau misalnya volume air yang dipindahkan semakin besar, maka gaya angkatnya semakin besar. Jadi kemungkinan buat tenggelamnya itu semakin kecil, jadi bisa terapung. Kapal, kenapa kapal bisa mengapung? Karena gaya tekannya kan besar, terus volume yang lebih besar juga besar, jadinya itu bisa ngapung. Gaya tekan itu gaya angkat maksudnya. Iya, gaya angkat kan. Terus di dalamnya kan ada rongga apa yang rongga Kayak plastisin tadi ya. Iya. Kalau bentuknya gumpalan, Itu langsung sebelah. jalan. Tadi kalian kan baca dasar teori ya? Ya kan? Iya. Kalau syaratnya mengapung apa sebenarnya? syarat Itu Kemungkinan plastisin yang berupa gumpalan tadi ketika dimasukkan dalam air bagaimana? Tenggelam itu bisa jadi karena ruas
masa jenisnya tapi kalau posisinya dibentuk kayak patok gitu ternyata hasilnya Sama. Enggak mampu. itulah sebabnya kenapa meskipun besi itu kita ketahui masa jenisnya lebih besar dari masa jenis air, ternyata besi juga bisa mengapung. Ya, dengan cara mendesain besi itu ya, seperti kalian praktikum plastisin tadi ya. Nah, ini hasil percobaan kalian ya. Ada benda di udara Dan ketika ditimbang di udara dan ketika ditimbang di zat cair. Artinya apa? Bahwa zat cair tersebut memberi apa pada dia? Daya angkat yang seolah berkurang kan kalau udara. Karena daya angkat itu adalah selisih. Kalau bumbunya ditelurkan dalam zat cair. Nah, ini Fa itu daya angkat, Wu berat benda di udara, dan Wf adalah berat benda di dalam zat. Nah, kalau ppm tadi apa? di dalam air. Hampir sama dengan praktikum kalian di SMP ya. Kalau volume benda yang tercelup nilainya sama dengan volume fluida yang ditimbang tadi. Kalau cuma seperempat bagian, ya volumenya cuma 3. Oke, hasil percobaannya kayak gini ya tadi ya. Nah, garisnya garis lurus, kayak angka dibanding dengan volume yang dipindahkan ya. Oke, kalau kita menggunakan analisis matematis, dia sama dengan KS plus B seperti yang dijelaskan oleh kelompok Archimedes. Bahwa konstanta grafiknya itu adalah berikutnya. Sehingga kita bisa simpulkan kalau Y-nya itu Na, S-nya Vf, ini konstantanya Rho G, maka rumus lengkapnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ke mengapung, melayang, dan tenggelam. Tadi terapung. Bagaimana kondisi terapung? Bendanya. Nah, ini bisa kalian baca. Benda dikatakan terapung kalau ada yang muncul di permukaan ya. Terapung ya. Kemudian isolasi banget tadi apa? Kita masih pakai analisis sigma F sama dengan 0. Kenapa? Iya, ketika benda terapung, dia kondisinya statis. Tidak ada percepatan. Ya, dia seimbang kan di permukaan ini. Tidak ada percepatan ke atas atau ke bawah kan? Sehingga berlaku syarat keseimbangan. Nah, ada gaya-gaya apa saja ini, Nak? Gaya angka kita misalkan positif, gaya berat negatif, saya seperti itu ya? Amin W. Oke, seperti ini. Nah, FA-nya tadi kan Rho F, PBFD, gitu ya? Kalau berat benda, massa benda gravitasi, itu kan berat benda. Sehingga kita bisa analisis ini karena PBF itu lebih kecil dari PB, maka bisa kita tulis ini kecil, ini besar, gitu ya. Tapi ini ternyata harus sama dengan nih. Berarti di mana biar sama? Kalau ini kecil, maka ini harus besar. Jadi besar kali kecil sama dengan besar. Oke, berikutnya sekarang melayang. Kalau melayang gimana? Apakah sama dengan terapung? Tapi tidak sangat dasar. Melayang itu masih dalam ya, yang nggak ada di permukaan, yang nggak di dasar juga ya. Nah, tapi bagaimana
ini? Sama Coret. Oke, kalau gitu. Iya, rendah sama dengan Oke, berikutnya tenggelam. Gimana syaratnya tenggelam? Tidak Timbang lagi. Ya. Iya, Pasti ada percepatan itu, Bu. Percepatannya ke bawah. Kalau percepatan ke bawah berarti MA sama W besar mana? Ke bawah kan, W-nya ke bawah. Kalau besar ya. Nah, karena gaya angkatnya ini lebih kecil, sehingga kita analisis benda-benda yang tenggelam itu karena masa masih lebih besar masa jenis benda. Oke. Nah, kalau kita sesuaikan dengan ini tadi, kenapa benda-benda tersebut tidak tenggelam? Tahu ya? Ya. Tadi sudah benar analisis kalian tadi. Meskipun besi itu kita kenal massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air, tapi kalau besi itu atau baja gitu ya, kita desain bentuknya seperti kapal kayak gini, tapi massa jenisnya akan berbeda. Dia akan lebih kecil dari massa jenis air, ya kan? Massa jenis kan M per V. Tapi ketika kalian praktikum plastisin, ketika kalian bentuk kayak mangkok-mangkokan tadi, nah, padahal masanya tidak kalian ambil, tidak kalian ubah ketika gumpalan tenggelam, ketika sudah jadi bentuk mangkok, ternyata sama. Padahal masanya berubah ya. Padahal masanya tetap kan? Tapi ada perbedaan dari volume plastisin itu, sehingga M/V-nya jadi beda, masanya sama, Volumenya berbeda. yang menyebabkan massa jenis plastisin ketika dibentuk mangkok menjadi lebih Kecil. Nah, kapal memang terbuat dari baja, di mana massa jenis baja kita ketahui Lebih besar dari massa jenis air. Namun kapal punya rahasia tuh. Ya, yang sudah dijawab oleh kalian tadi waktu di awal-awal pembelajaran tadi, katanya kapal punya rongga. Nah, rongganya di mana? Di bagian Di belakangnya itu adalah lambung kapal yang letaknya di mana? di bawahnya. Iya. Oke, berikutnya adalah sekarang gilirannya latihan soal. Nah, boleh dihapus dulu papan tulisnya. Oke, massa jenis atau sering disebut density merupakan apa? Massa suatu benda atau satuan volume. Ini ada tabel yang ditemukan dari searching internet. Ada seorang anak namanya Nabila. Dia nemu batu. Dia penasaran, batu apa ini ya? Gitu. Sehingga ia mencoba mencari massa jenis batu tersebut. Prosedur yang dilakukan Nabila seperti yang kalian lakukan ketika praktikum tadi. Kalian timbang di udara, lalu dicelupkan seluruh bagiannya ke dalam Zat cair. Ketika di udara ia timbang 30 Newton. Dan ketika di dalam zat cair dia timbang 21. Oke, bisa nggak kita nyari massa jenis? Bisa. Gimana caranya? Anggap batunya ini ukurannya besar ya, kan 30 Newton 3 kilo, nggak mungkin masuk di gelas ukur ya. Nah ini ketika dia timbang di udara 30, ketika dalam zat cair 21. Bisa nggak nyari massa jenis dari yang diketahui ini? Bisa. Gimana caranya? M-nya gimana caranya? M-nya ya? Dari gaya. Dari berat 30 Newton ini kan? Ya. Kalau dia 10 masanya 3. Terus soal bendanya gimana nyarinya volume benda? Diketahui di soal. Pakai rumus. Pakai rumus gaya. Siapa mau nuliskan? Diketahui, ditanya, dijawab di papan tulis. Ayo coba. Ayo Mbak. Mbak ini aja. Oke. Ditulis Pak. Dari gelas ukur ya, dari kenaikan
wabarakatuh.